Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara virtual. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Reza Ma'ruf MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silvi, saya dari kelompok 2 dan teman saya Nur Aliyah Rahmadini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kurtosis dan skewness dalam kurva. Baiklah, langsung saja pembahasan hari ini akan dibahas oleh saudari Nur Aliyah Rahmadini dan saya sendiri. Apa itu skewness? Skewness atau kecondongan adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Secara perhitungan, skewness adalah momen ketiga terhadap mean. Ukuran kecondongan data, yaitu yang pertama 1, kecondongan data ke arah kiri atau condong negatif, di mana nilai modus lebih dari nilai mean atau sama dengan modus lebih besar daripada mean. Nah, ada 3 rumus skewness yang biasa kita gunakan. Ketiga metode ini akan menghasilkan hasil yang sama. Namun pada prakteknya, metode momenlah yang sering kita gunakan karena jauh lebih sederhana ketika kita menghitung nilai skewnessnya. Nah, cara menggunakan formula momen ini, pertama kita harus cari rata-ratanya dulu, dan kita cari nilai standar deviasinya. Di sini sudah kita ketahui bahwa rata-ratanya adalah 6, dan deviasi rata-ratanya adalah 9,83. Nah, jika di tabel sebelumnya itu XI dikurang X-nya dipangkatkan dengan 2, pada tabel untuk mencari skewness ini, XI dikurang X-nya dipangkatkan dengan 3. Mengapa demikian? Karena jika kita urutkan ke belakang, ciri kedua ini adalah tingkat penyebaran data atau standar deviasi. Dan yang pertama itu adalah rata-rata. Maka yang ketiga adalah untuk mencari skewness atau kecondongan. Jadi untuk mencari nilai perhitungan skewness menggunakan rumus momen, itu jumlah perkalian Fi dikali dengan selisih antara pangkat 3 midpoint dan rata-rata dibagi dengan N dikali dengan deviasi pangkat 3. Nah, dapatlah tadi hasilnya 84.843 per 36 dikali dari nilai standar deviasi yang sudah kita pelajari minggu lalu, 9,83 diakarkan dengan 3. Dapatlah hasil 94,86. Nah, 94,86 kita kalikan lagi dengan 36. Dapatlah hasil 99.646,46. Kemudian kita bagi dengan 84.834. Dapatlah hasilnya 0,85. Jadi karena nilai skewnessnya besar dari 0,1, maka kesimpulannya adalah kurvanya dari data ini tidak terdistribusi normal, tetapi menceng ke kanan karena nilai skewnessnya 0,85 atau lebih besar dari 0,1. Selanjutnya, apa itu kurtosis? Apa itu kurtosis? Yaitu ukuran keruncingan atau yang disebut juga kurtosis adalah suatu bilangan yang dapat menunjukkan runcing tidaknya bentuk kurva distribusi frekuensi.
Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi atau biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik, yang lebih datar platikurtik, dan distribusi normal disebut mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap mean. Jadi karena kurtosis merupakan nilai keempat daripada mean, maka nilai XI dikurang X-nya dipangkatkan dengan 4. Begitu pula FI, XI dikurang X-nya dipangkatkan dengan 4. Dapatlah hasilnya 559.056.392. Selanjutnya kita cari kurtosisnya. Nah, selanjutnya kita mencari kurtosisnya. Kurtosisnya kita simbolkan dengan K atau alfa 4. Di mana jumlah perkalian Fi dikali dengan selisih antara pangkat 4 midpoint dengan rata-rata dibagi dengan N dikali standar deviasi dipangkatkan 4. Dapatlah hasilnya 559.065.392 dibagi dengan 337.577,184. Dapatlah hasilnya 2,110. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa data yang sudah disusun dalam tabel frekuensi tersebut adalah dikatakan datar karena nilainya kurang dari 3, yaitu 2,110.